Sebelumnya, selamat sore Mas Eko. Perkenalkan, saya Nadira Gantika dan dua teman kelompok saya ada Bunga dan Yose. Kami dari Prodi Hukum yang saat ini sedang melakukan penelitian sekaligus penyusunan artikel ilmiah. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Mas berikan. Apa bisa perkenalan dulu untuk Mas Eko? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eko Saputra Ismail, bertugas di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Sudinhub Jakarta Pusat. Untuk subbagiannya saya di pengandalian operasional. Baik, terima kasih Mas Eko. Pertama-tama, permasalahan perparkiran di DKI Jakarta ini kan masih menjadi salah satu faktor ya yang memengaruhi ketertiban lalu lintas dan efektivitas penggunaan ruang jalan. Jadi karena itu penelitian kami ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi penindakan hukum berdasarkan pasal 71 Perda DKI Jakarta nomor 5 tahun 2012 yang diterapkan oleh Dishub DKI Jakarta juga dalam praktiknya. Apa bisa kita Hmm, mulai sekarang, Mas Eko, untuk wawancaranya? ya, boleh. Oke, baik. Sebelumnya mungkin di sini saya faktor apa aja sih yang menjadi hambatan utama dalam proses pengawasan perparkiran di lapangan, begitu Mas. Terima kasih sebelumnya. Gimana? Maksudnya hambatan dalam pengawasan penindakan di lapangan ya? Tadi suara putus, agak Siap, Mas. putus-putus. Ya, siap. Betul, Mas. Izin. Oke, baik. Eh, yang pertama terkait kendala di lapangan. Kami dari petugas Dinas Perhubungan menghadapi dinamika yang sangat kompleks ya. Beberapa faktor hambatannya, yang pertama itu mungkin keterbatasan personil, lalu luas wilayah. Untuk rasio jumlah anggota plotting pengawasan tidak sebanding dengan luas wilayahnya Provinsi DKI Jakarta. Eh, Terutama jumlah titik rawan parli yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi. Lanjut, untuk parkir liar seringkali melibatkan jaringan lokal atau kelompok masyarakat tertentu ya untuk menggantungkan mata pencarian di sana. Hal ini memicu perlawanan, kadang fisik, verbal, ketika kami petugas melakukan penindakan seperti operasi cabut pensil, penderekan, dan angkut jaring. Angkut jaring itu mengangkut kendaraan bermotor dipindahkan ke kantor kami ya. Kadang perilaku pengguna jalan itu masih apa? Masih rendah untuk kesadaran hukumnya di sebagian masyarakat kita ya. Terutama kita sering menemui eh, kendaraan yang parkir-parkir di bahu jalan, yang enggan membayar tarif di gedung-gedung kantong-kantong parkir yang telah disediakan. Kadang juga kita sebagai petugas seringkali kucing-kucingan eh, terhadap juru parkir liar tersebut. Kadang ketika adanya petugas di lapangan, mereka itu kabur. Nah, ketika petugas tidak ada atau melakukan pergantian shift, nah itu mereka mencari celah
untuk memanfaatkan kondisi tidak adanya petugas. Eh, Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Mas Eko. Saya akan lanjut ke pertanyaan Eh, kedua ya, Mas. intinya adalah Hmm, iya. Ya, Gimana? ya untuk yang kedua, bagaimana pandangan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap masih maraknya praktik-praktik liar pada kawasan-kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, kawasan perkantoran, dan rumah ibadah? Itu bagaimana ya, Mas, pandangan Dishub? Eh, Pandangan kita, menurut saya pribadi ya, kawasan strategis tersebut kan memiliki daya tarik ya, trip generator yang sangat tinggi, namun seringkali kapasitas parkirnya off-street, tidak mampu menampung volume kendaraan pada jam sibuk, atau alur keluar masuk gedung kurang efisien. Kadang kita menegaskan bahwa bahu jalan di sekitar kawasan tersebut bukanlah ruang parkir cadangan. Oleh karena itu, penegakan hukum di area-area ini menjadi prioritas utama melalui koordinasi lintas sektor, seperti kita berkoordinasi dengan TNI, Polri maupun Satpol PP. Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mas Eko. Untuk selanjutnya, apa upaya strategis yang telah atau akan dilakukan oleh Disub DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pengawasan serta pencegahan terhadap pelanggaran perparkiran tersebut? Eh, kita sudah melakukan apa digitalisasi ya, seperti pelaporan warga melalui Jaki untuk respon cepatnya, serta integrasi kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran parkir, serta penerapan disentif tarif, menerapkan tarif parkir tinggi di lokasi-lokasi yang bersinggungan dengan jalur transportasi publik supaya masyarakat beralih ke angkutan umum. Kadang kita melakukan operasi lintas jaya seperti sterilisasi trotoar, bahu jalan, dan lainnya. Kita juga bekerja sama dengan Ditlantas serta Kodam Jaya. Dan denda derek sendiri untuk di DKI itu penderekan sebesar 500.000 per hari. Dan untuk kendaraan bermotor roda 2 per hari itu 250.000 untuk dendanya. Mungkin itu. Baik Mas, aku izin melanjutkan pertanyaannya ya. Aku izin bertanya juga terkait tadi kan Mas sudah menjelaskan kayak udah ada tindakan penertibannya. Aku mau nanya terkait sejauh mana itu Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu mengedepankan pendekatan pembinaan terhadap juru parkir liar tersebut. Mengingat juga kan sebagian dari mereka itu menggantungkan penghasilannya dari aktivitas tersebut. Menurut Mas itu seperti apa? Oh, untuk jukir-jukir liar sudah ada pembinaannya sendiri. Kita ada unit pengelola perparkiran. Jadi untuk warga-warga lokal di sekitaran kita kita apa kita kita bina ya untuk dijadikan jukir resmi. Contohnya di Jakarta Pusat tuh ada di apa Jalan Sabang. Itu ada jukir-jukir resmi yang kita bina masuk ke UP perparkiran untuk unitnya. Oke, makasih Ada Mas. lagi? Aku lanjut pertanyaan selanjutnya.
Ya, menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kendala apa sih yang masih dihadapi dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menolak praktik parkir liar, serta langkah apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Pembinaan bagi jukir, mungkin ada program pembinaan yang tadi saya bilang, kebijakan ditempuh seperti melalui unit perparkiran kita sendiri, ya kan, agar juru parkir liar yang kooperatif kita berikan edukasi. Nah, kita merekrut mereka, membina di bawah naungan UP Perparkiran. Kita juga mengasih seragam ya untuk identitas resmi dan alat pembayaran non tunai jika memang dibutuhkan. Serta untuk sistemnya itu bagi hasil atau gaji yang sah. Ya, ada lagi? Baik, mungkin itu saja dari kami, Mas Eko. Sebelumnya bisa on kamera dulu nggak Mas Eko untuk dokumentasi? Baik, satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih sebelumnya Mas Eko atas jawabannya dan wawancaranya. Sebelumnya juga terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa telah Baik, itu saja dari kami mungkin. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Eko. ya sama-sama. Terima kasih, Mas. Yuk, sama.